Abu Nawas sedang mengalami kesulitan keuangan. Uang simpanannya tinggal sedikit, padahal keluarganya sedang membutuhkan banyak uang untuk berbagai macam keperluan. Untuk mengatasinya, ia memutuskan untuk menjual keledai miliknya. Keledai itu selama ini menjadi alat transportasi Abu Nawas sehari-hari. Sebenarnya ia tidak tega menjualnya, namun berhubungan tidak ada lagi yang bisa dijual, sementara kebutuhan sangat mendesak. Tidak ada lagi pilihan baginya selain menjual keledai tersebut. Abu Nawas mencoba menawarkan keledainya kepada tetangganya. Ia berpikir barangkali ada tetangganya yang sedang membutuhkan keledai sebagai sarana angkut. "Selamat siang tetangga, apakah Anda berminat membeli keledaiku?" tanya Abu Nawas ketika mendatangi salah satu tetangganya. "Loh, kenapa dijual, Abu Nawas?" "Aku sedang sangat membutuhkan uang, sementara persediaan uangku hampir habis," jawab Abu Nawas kalem. "Oh begitu, waduh sayang sekali, aku juga sedang tidak punya uang, jadi aku tidak sanggup membeli keledaimu. Tapi aku punya usul, sebaiknya besok pagi kau jual saja keledaimu di pasar. Biasanya di sana banyak orang yang mencari keledai. Mudah-mudahan ada yang berkenan membeli keledaimu dengan harga tinggi," usul tetangga. "Wah, benar juga ya. Baiklah, terima kasih ya tetangga, aku pamit dulu," seru Abu Nawas sembari beranjak pergi. Ternyata percakapan mereka didengar oleh seorang yang kebetulan lewat tempat itu. Ia adalah orang yang licik, bersama 3 komplotannya yang juga licik. Ia bermaksud mengelabui Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke pasar. Ia tidak tahu bahwa ada 4 orang licik yang hendak memperdayainya. Di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh orang licik pertama. "Hai, apakah kamu berniat menjual kambingmu?" tanya orang licik pertama. Abu Nawas kaget karena tiba-tiba ditanya seperti itu. "Maaf, ini bukan kambing, tapi keledai," ujar Abu Nawas. "Ada-ada saja kau ini. Kalau kau memang yakin bahwa ini keledai, bawa saja ke pasar dan tanya orang-orang di sana," kata orang licik pertama sembari berlalu pergi. Abu Nawas sempat merasa aneh dan heran, namun kemudian tidak terlalu memedulikannya. Tidak lama kemudian, ia dihampiri lagi, kali ini oleh orang licik kedua. "Mengapa kau menunggang kambing?" tanya orang licik kedua. "Ini bukan kambing, tapi keledai," sangkal Abu Nawas. "Ah, kau ini aneh, masa kambing dibilang keledai?" Orang licik kedua mencoba mempertahankan pendapatnya. "Loh, kamu ini yang aneh, jelas-jelas ini adalah keledai. Kalau bukan, tidak mungkin aku menungganginya," jelas Abu Nawas. "Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Lebih baik kamu tanyakan saja kepada orang lain," ujar orang licik kedua, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas mulai bingung. Ia melanjutkan perjalanannya ke pasar sambil bertanya-tanya, kenapa kedua orang tadi mengira bahwa hewan yang ia tunggangi adalah kambing. Saat tengah asik merenung, ia didatangi oleh orang licik ketiga. "Hai, hendak pergi kemana kau bersama kambing itu?" Abu Nawas terdiam. Ia semakin bingung dan ragu. Kini sudah 3 orang yang berkata bahwa hewannya adalah kambing. Orang licik ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia semakin semangat dalam mempengaruhi dan mengacaukan pikiran Abu Nawas. "Kenapa kau diam?
lihat kasihan kambing ini karena kau tunggangi. Kambing, kambing, malangnya nasibmu, ujar orang licik ketiga seraya pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan linglung. Sebelum tiba di pasar, ia dihampiri oleh orang licik keempat. Wah, bagus sekali kambingmu ini. Apa kau berniat menjualnya? Kau juga mengira bahwa ini adalah kambing? Ujar Abu Nawas, mulai terpengaruh. Loh, jelas sekali bahwa ini adalah kambing. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kalau boleh, aku ingin membelinya. Kebetulan aku sedang membutuhkan kambing, kata orang licik keempat. Berapa tawaranmu untuk membeli kambingku? Rupanya Abu Nawas sudah terpengaruh. 3 dirham, sahut orang licik keempat. Abu Nawas setuju. Ia langsung pulang setelah menerima uang dari orang licik keempat. Setiba di rumah, ia dimarahi habis-habisan oleh istrinya. Jadi kau menjual keledai kita hanya 3 dirham karena mereka mengatakan bahwa keledai itu adalah kambing? Istri Abu Nawas marah besar. Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia diam saja mendengarkan omelan istrinya, sambil menahan rasa jengkel karena ditipu oleh komplotan orang licik. Dalam benaknya, ia membuat sebuah rencana untuk membalas perlakuan keempat orang licik tersebut. Abu Nawas meminta tolong beberapa kawannya untuk menyebarkan berita kepada komplotan orang licik bahwa ia memiliki tongkat ajaib. Mengetahui kabar tersebut, keempat orang licik sangat tertarik. Mereka mencoba mengikuti Abu Nawas dan kemudian melihat secara langsung keajaiban tongkat tersebut. Abu Nawas terlihat membeli barang dan makanan, namun tidak membayar, tapi hanya mengacungkan tongkatnya. Keempat orang licik berpikir bahwa mereka bisa kaya raya dengan memiliki tongkat itu, sebab bisa membeli barang atau makanan tanpa membayar. Akhirnya, suatu ketika mereka menghampiri Abu Nawas. Hei, apakah kau mau menjual tongkatmu? Tidak, jawab Abu Nawas singkat dan cuek. Kami bersedia membayar tongkatmu dengan harga tinggi, ujar mereka. Berapa? Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata komplotan orang licik. Tetapi tongkat ini adalah harta yang paling berharga bagiku, sahut Abu Nawas. Dengan uang 100 dinar, kau bisa hidup enak bersama keluargamu, ujar komplotan orang licik. Semakin penasaran, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pura-pura keberatan menjual tongkatnya. Ya sudahlah kalau begitu, kata Abu Nawas sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima uang 100 dinar, ia segera pulang. Sementara itu, komplotan orang licik pergi ke warung makan yang pernah didatangi Abu Nawas. Mereka mencoba keampuhan tongkat ajaib. Setelah selesai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik warung. Tak disangka pemilik warung malah marah. Apa maksud mengacungkan tongkat itu? Kalian tidak berniat membayar ya? Loh, bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini? Lalu kau membiarkannya pergi tanpa membayar makanan? Tanya komplotan orang licik heran. Abu Nawas memang mengacungkan tongkat itu. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas ia telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini. Tapi yang jelas ia telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini, sahut pemilik warung. Komplotan orang licik kaget bukan kepalang. Ternyata tongkat ajaib itu hanya akal-akalan Abu Nawas. Mereka terpaksa menelan kerugian karena membeli tongkat biasa dengan harga yang sangat mahal.
Demikianlah komplotan orang licik telah menerima balasan atas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan kepada Abu Nawas.